ya, dan perhiasan-perhiasan dunia lainnya, ya, termasuk nikmat anak dan perhiasan serta hal-hal yang sifatnya keduniaan. Itu disebut dengan nikmat muqayyadah. Dan nikmat anak, ya, karena dia tidak termasuk nikmat mutlaqah atau nikmat yang berkaitan dengan keabadian, maka bisa saja dia mendatangkan kebaikan bagi orang tuanya atau sebaliknya berpotensi ya untuk memberikan kemudorotan, penderitaan, bahkan bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Semoga hal ini tidak terjadi pada diri kita sekalian. Di dalam surat At-Taghabun yang tadi saya katakan ya, surat ke-64 ayat 14, Allah berfirman ya, yang artinya saja, hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Allah yang mengatakan, yang menciptakan kita, menyebutkan kita harus berhati-hati terhadap istri-istri kita dan anak-anak kita. Karena mereka bisa berpotensi menjadi musuh. Kita ketahui, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, di dalam Al-Quran ya disebutkan bagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut ya itu pun dikhianati oleh istri-istrinya. Ya. Istri Nabi Lut dan Nabi Nuh ya. Itu bahkan anak Nabi Nuh pun demikian. Dalam Al-Quran pun disebutkan seperti itu. Ya. Keduanya merupakan perhiasan. Keduanya merupakan bagian daripada nikmat, yaitu istri-istrinya dan anak-anaknya. Tapi ternyata Allah memberikan satu gambaran, tidak menjamin ya, bahwasanya istri seorang anak yang soleh, istri seorang nabi yang soleh, anak seorang nabi yang soleh pun bisa berdurhaka terhadap suami, terhadap orang tuanya, terhadap suaminya. Oleh karenanya maka kita yakini bahwa ayat yang disebutkan di dalam At-Taghabun ini adalah benar adanya. Bahwa istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa berpotensi menjadi musuh bagimu. Ya. Istri dan anak seorang nabi saja bisa menjadi musuh bagi Nabi alaihissalam, Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Ini merupakan peringatan dari Allah Azza wa Jalla bagi kita semuanya kaum mukminin ya, dari keterperdayaan kita ya, dari anggota keluarga terdekat kita ya, bahwasanya istri dan anak-anak pun ya bisa ya menjadi musuh bagi kita ya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan bagian daripada skenario Allah ya, merupakan takdir yang telah Allah tetapkan ya, maka tentunya kita mencoba untuk memahaminya dalam kajian-kajian berikut ini ya. Kemudian juga dalam surat At-Taghabun yang tadi yang ayat ke-15 ya, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu sekedar cobaan bagimu, fitnah ya. Fitnah itu adalah cobaan ya, atau ujian ya. Dan ternyata di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi meskipun ya harta ya, kemudian istri, anak-anak itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi yakinilah bahwa di sisi Allah pahala itu lebih besar. Artinya kalau kita orientasi untuk Allah, maka itulah yang benar. Jangan sampai kita terperdaya ya oleh kenikmatan dunia yang lain, termasuk anak-anak kita. Ya. Jadi Allah memperingatkan kita, menasehati kita, agar jangan sampai rasa cinta kita kepada anak-anak kita itu mendorong kita sebagai orang tua untuk senantiasa memenuhi keinginan anak-anak itu yang bisa saja ya keinginan itu akan menyeret kita kepada melanggar syariat, akan menyeret kita kepada kemudorotan, akan menyeret kita bahkan waliyadzubillah ke dalam neraka jahanam. Jadi kehati-hatian ini harus betul-betul ada di benak kita sebagai orang tua. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bentuk permusuhan anak terhadap orang tua adalah bagaimana mereka menjadikan orang tua itu lalai. Nah ini dia. Ya. Kita harus waspada nih ya.
Karena demikian cintanya kita kepada anak kita, maka bisa jadi anak-anak itu menjadikan kita lalai. Sehingga kita selalu mencoba senantiasa memenuhi segala keinginan anak-anak kita, padahal kita tahu atau bahkan kita kemudian baru tahu, karena mungkin ilmu belum sampai ya, bahwa apa yang kita penuhi keinginan anak kita itu merupakan hal yang bisa membawa mara bahaya, musibah, kemudorotan, dan lain sebagainya. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan pendidikan anak. Wajib bagi kita untuk senantiasa mengajak anak kita untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana juga yang diceritakan di dalam surat Luqman ya, surat 31 ayat 13 ya. Bagaimana Luqman ya memberikan nasihat-nasihatnya kepada anaknya yang luar biasa ya. Bahkan nasihat yang pertama kepada anaknya itu adalah tentang bagaimana tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah. Itu surat 31 ayat 13. Wahai anakku, wahai kecintaanku, janganlah engkau mensyirikatkan Allah. Janganlah engkau berbuat syirik. Ya. Sesungguhnya inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu, sesungguhnya mensyarikatkan Allah itu adalah perbuatan yang zalim. Perbuatan yang zalim. Dan tidak hanya zalim saja, tapi zulmun azim. Kezaliman yang paling besar. Maka pendidikan pertama kita kepada anak-anak kita yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga tadi dicontohkan oleh Luqmanul Hakim ya, di dalam surat Luqman ayat ke-13 tadi adalah bagaimana menanamkan tauhidullah, yaitu meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang wajib untuk dicintai, wajib untuk disembah dengan benar, ya, tanpa mensyarikatkannya dengan yang lain, tanpa menyandingkannya dengan yang lain. Ya. Ini yang pertama kali harus ditanamkan. Ya, sehingga anak-anak itu sejak kecil dia memahami bahwasanya ya, tauhid ini merupakan kunci keselamatan dunia dan akhirat. Ya, jadi Ibnu Katsir mengatakan seperti itu, bahwasanya kita harus bisa menanamkan pendidikan kepada anak ya dari sejak awal. Bahkan untuk urusan sholat saja Nabi mengatakan ya kalau 7 tahun ya itu anak-anak disuruh sholat, diajarkan sholat. Bahkan di bawah 7 tahun pun ya anak-anak dibiasakan untuk sholat di masjid. Ya. Meskipun dia belum mengerti ya ataupun memang masih bermain, tetapi ajak. Tetapi tentu orang tuanya harus bertanggung jawab kalau anaknya masih bermain-main agar tidak mengganggu jamaah yang sedang sholat. Ya. Nah, tetapi kebiasaan membawa anak ke masjid itu sesuatu yang baik. Apabila 10 tahun dia tidak melakukan sholat, maka pukullah. Tentu dengan pukulan yang mendidik. Itu urusan yang berkaitan dengan masalah sholat. Dan juga pendidikan ini juga jangan sampai kita ya, terperdaya juga dengan dunia yang hanya berorientasikan kepada dunia, dan dunia. Sehingga pendidikan agama dikesampingkan. Ini yang miris ya. Sekarang ini atau di zaman era sekarang ini seolah-olah orientasi kita hanya mempersiapkan anak-anak kita itu untuk mengejar dunia. Semata-mata mengejar dunia. Ya. Tetapi justru melupakan akhirat. Melupakan orientasi kepada akhirat. Ya. Oleh karenanya maka kita jangan sampai sebagai orang tua ya, terus waspada. Jangan sampai kita terperdaya oleh orientasi duniawi yang terkadang itu melupakan kita, melalaikan kita, memperdaya kita, dan bisa saja kita terjatuh kepada ya, penyesalan yang kemudian dan tidak ada manfaatnya. Pembahasan anak sebagai fitnah dan musuh bagi orang tua itu akan selalu relevan kapanpun. Dari zaman yang tadi saya sebutkan, zaman Nabi Nuh saja, itu sudah relevan. Karena dicontohkan anak dan istrinya pun durhaka.
Dan sampai nanti pun akan seperti itu. Sampai seperti kejadian-kejadian yang kita dengar ya belakangan, dan sampai kapanpun akan ada peluang terjadinya satu pembangkangan ya dalam hal ya birrul walidain yang seharusnya memang dimiliki oleh seorang anak, yaitu kebaktian ya kepada orang tua. Karena keberadaan mereka itu akan selalu ada di setiap masa dan setiap tempat. Ya. Maka tetap relevan pembahasan tentang bagaimana anak ini sebagai sebuah ujian. Apalagi di era seperti sekarang ini, di mana teknologi komunikasi khususnya itu luar biasa. Ya. Menjadikan setiap kita masing-masing ya, tersibukkan. Ya. Jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Gitu ya. Dengan adanya gadget-gadget itu, dengan adanya smartphone dan sebagainya itu. Maksiat pun semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi. Sebagian anak dididik oleh lingkungan yang tidak kondusif ya, bagi perkembangan anak. Dan mereka terkadang berteman dengan lingkungan-lingkungan yang buruk. Ya, yang bisa saja itu tidak terkontrol oleh kita. Bahkan di rumah kita sendiri pun kita tidak mampu lagi mengontrolnya. Karena setiap kali kita ya berikan mereka itu ada alat ya yang namanya gadget tadi, di dalam kamar pun mereka bisa melakukan apa saja. Bisa menghadirkan setiap apapun yang mereka inginkan tanpa bisa kita kontrol. Memang kejadian-kejadian yang kita dengar ya sangat memprihatinkan kita semua, miris hati kita ya. Terkadang itu pun mengena kepada anak-anak kita sendiri. Demikianlah ya teknologi ya. Di satu sisi sangat membantu kemudahan, tetapi di sisi lain juga mempunyai potensi kemudorotan yang luar biasa. Ya, jadi ya demikianlah kondisi yang dihadapi sebagai sebuah ujian. Dan terkadang kita sebagai orang tua pun tidak tega untuk menolak permintaan. Apalagi terkadang sekarang pendidikan, apalagi dengan online dan sebagainya itu memang ya mengharuskan setiap anak didik memiliki smartphone dengan alasan untuk belajar. Tetapi di samping itu ternyata tidak hanya untuk belajar. Ya. Dan kita sadari ini sebagai suatu hal yang sulit dikontrol. Disinilah anak-anak itu bisa menjadi potensi fitnah kita. Bahkan bukan jarang menjadi musuh bagi kita. Kenapa kita sebut musuh? Karena syaitan pun kita sebut musuh karena Allah mengatakan aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh, kenapa musuh? Karena seorang musuh itu akan selalu membawa kita ya kepada hal-hal yang buruk bagi kita, kepada hal-hal yang berakibat jelek bagi kita. Itulah musuh. Maka Allah mengatakan sebagai musuh karena berpotensi dia akan membawa kita, menyeret kita kepada hal-hal yang menjadikan buruk bagi kita, keluarga kita, ya, dan bagi diri anak itu sendiri. Sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, namun demikian ujian tetap ujian dan akan pasti ada. Ya, karena memang manusia diciptakan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Memang Allah menciptakan mati, hidup bagi kita semua untuk diuji. Semua kita akan diuji. Salah satunya adalah dengan ujian anak ini. Maka ujian anak ini merupakan sebuah keniscayaan bagi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi, mengantisipasi, mewaspadai semuanya itu ya. Dan yang terbaik tentu kita harus mampu berkomunikasi dengan anak itu sendiri. Kita ajak mereka bicara, kita ajak mereka untuk ya mendapatkan ya, lingkungan yang baik, mendapatkan masukan-masukan yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Meskipun itu memang tidak mudah, ya. Karena mereka bersekolah di luar, kita tidak tahu apa yang mereka dapatkan dari teman-teman mereka. Kita carikan tempat, bahkan pesantren pun sekarang kita dengar berulang kali ya di televisi
bahkan menjadi sumber kemudorotan ya, sebagian. Ya. Jadi memang luar biasa ya. Memang tidak salah ya, Al-Quran mengatakan bahwa ini potensi musuh bagi kita dan bahkan menjadikan fitnah bagi kita. Ya. Meskipun di satu sisi Allah mengatakan sebagai hiasan dan sebagai penyejuk mata. Sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah, sebagaimana ya rasa syukur yang harus selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena memang kita diberi amanah. Ya. Bagaimanapun kita diberi anak, itu adalah amanah bagi kita. Maka kita harus bersyukur tapi sekaligus bertanggung jawab. Ya, karena nikmat Allah itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di kemudian hari. Summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Surat At-Takasur ayat ke-8. Bahwa semua nikmat yang Allah berikan termasuk nikmat anak, termasuk amanah, ya, anak ini akan dimintakan juga pertanggungjawabannya. Maka kita harus ya memperhatikan ya bagaimana anak ini agar bisa betul-betul ya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dengan cara apa? Antara lain ya kita memberikan nafkah kepada mereka dengan nafkah yang halal. Halalan thayyiban. Agar apa? Agar darah yang mengalir di darah anak-anak kita itu adalah darah yang berasal dari makanan yang halal. Karena kita dengar banyak riwayat ya yang memberikan kita kesadaran bahwa apabila kita memberikan nafkah kepada anak istri kita itu berasal dari makanan yang tidak halal, maka mudah bagi mereka untuk menjadi mudarat bagi kita. Bisa menjadi mudarat bagi kita. Bisa menjadi musuh bagi kita. Bisa menjadi fitnah yang luar biasa bagi kita. Maka dengan demikian masalah nafkah itu yang pertama kali harus kita perhatikan. Ya, agar anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, siapapun yang menerima nafkah dari kita itu paling tidak mengurangi potensi terjadinya pembangkangan yang bersifat ya, yang bersifat apa? Bersifat akan menjadikan itu keburukan bagi kita, keluarga kita. Saudaraku, sahabat-sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Saat bicara tentang makna qawwam, qawwam itu adalah pemimpin. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa kita sebagai laki-laki, sebagai bapak, kepala rumah tangga itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita lah yang paling bertanggung jawab. Ya. Maka tentu tugas sebagai kepala rumah tangga termasuk tadi. Jangan sampai kita menjadi kepala rumah tangga yang Nabi SAW mengatakan dayus. Dayus itu mendiamkan kejadian-kejadian di rumah kita sendiri yang bersifat melanggar syariat. Mohon maaf ya, misalnya anak kita wanita, kemudian tidak menggunakan jilbab, tidak menggunakan hijab. Lalu kita mendiamkan. Bahkan kita kadang, mohon maaf ya, berbangga. Nah itu akan terancam dengan api neraka. Kepala rumah tangga yang seperti ini disebut dayus, yang tidak mempunyai rasa cemburu kepada Allah. Artinya syariat tidak dilaksanakan dan kita mendiamkan, tidak berusaha. Berbeda kalau kita sudah berusaha maksimal lalu tetap terjadi, itu berarti ya itu bagian dari ujian kita yang perlu dan selalu kita harus waspadai. Tetapi janganlah kita menjadi kepala rumah tangga yang mendiamkan, menjadi dayus, gitu ya. Ya. Atau anak kita yang laki-laki, misalnya juga tidak sholat ke masjid dan sebagainya. Seharusnya kita mempunyai rasa khawatir. Ya. Kan orang yang tidak sholat, ya, itu terancam dengan dosa besar yang paling besar. Artinya ancamannya neraka. Jadi kalau sekedar membangunkan anak kita, ya, lalu dengan itu kita akan insya Allah terbebas dari neraka, maka harusnya kita tidak perlu kasihan gitu ya.
Karena kita mengajak mereka untuk keluar dari ancaman neraka. Tapi di antara kita tidak sedikit yang merasa tidak tega, apalagi untuk subuh hari, ya. Mereka kasihan, ya, belum tidur dengan cukup, kasihan mereka, ya, masih lelap tidur. Itu tidak kasihan. Itu sama dengan kita menjerumuskan. Ya. Bahwa kita harus bersabar, ya benar. Memang di dalam Al-Quran pun disebut, surat Toha 132. Ya. Suruhlah mereka mengerjakan sholat dan bersabarlah atas itu. Iya, tapi bukan mendiamkan. Kita harus tetap melakukan upaya-upaya seperti tadi. Ya. Kemudian sebagai pemimpin, ya, orang tua juga harus betul-betul senantiasa menanamkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan, ya, kewajiban-kewajiban sebagai seorang anak terhadap agamanya. Ya. Di samping kita memberikan pendidikan-pendidikan yang bersifat umum, tapi jangan sampai kita melupakan pendidikan agama. Kalau kita hanya memasrahkan kepada sekolah, apalagi sekolah-sekolah umum, mohon maaf, ya, pendidikan agamanya sudahlah kita tidak tahu, ya, apakah yang diberikannya itu benar atau tidak, karena sekarang kita ketahui banyak sekali aliran-alirannya bertebaran di mana-mana di Indonesia ini. Liberalisme, pluralisme, ya, bahkan terkadang tersusupi dengan Syiah dan sebagainya. Dan pendidikan agama itu semakin lama semakin juga kurang bobotnya, ya. Mungkin satu pekan hanya dapat 2 jam ataupun bahkan bisa jadi kurang dari itu. Maka tentu yang harus kita ketahui bagaimana kita harus menanamkan pendidikan agama ini benar-benar tidak hanya mengandalkan sekolah. Kita orang tua yang akan dimintakan pertanggungjawaban. Saudaraku, sahabat-sahabat sementara yang saya cintai karena Allah. Ingatlah bahwa tidak hanya pahala jariah yang kita inginkan dari anak kita, tapi kita pun bisa terancam dengan dosa jariah. Dosa jariah. Dosa yang akan terus mengalir karena kita tidak mendidik anak kita dengan benar. Dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban itu. Ya, kita dengar, ya, dalam salah satu hadis yang saya tidak hafal, tetapi kurang lebih, ya, anak itu meskipun kita sudah berada di pintu surga bisa menyeret kita ke neraka. Karena anak itu mengatakan, aku tidak pernah diberikan didikan agama oleh orang tuaku, oleh ayahku, oleh ibuku. Hati-hati kita sebagai orang tua. Maka sekali lagi saya mengingatkan diri saya, keluarga saya, dan teman-teman sekalian, yuk mari kita senantiasa aware, sadar, waspada, siap menghadapi segala hal yang berkaitan dengan apa yang Allah sampaikan sebagai sebuah nasihat, sebagai wanti-wanti kepada kita agar tidak terperdaya. Meskipun anak itu adalah buah hati kita, kecintaan kita, tapi cara kita mencintai anak tentu juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan dengan tidak selalu memenuhi keinginan-keinginan mereka. Yakinilah, ya, semua ini adalah merupakan peringatan yang Allah berikan kepada kita agar kita selamat bersama anak-anak kita dan bisa masuk surga bersama keluarga kita semuanya. Tugas utama kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, ku anfusakum wa ahlikum naro. Surat 66, surat At-Tahrim, ayat ke-6. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Selanjutnya kita buka soal jawab yang mudah-mudahan dengan itu kita akan semakin memperkaya. Ya. Kalau salah datangnya dari saya, tentu dengan keterbatasan ilmu dan pemahaman yang saya kuasai. Kalau benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, kita buka tanya jawab agar kita bisa lebih banyak lagi mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat. Silakan moderator untuk memimpin diskusi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Salim tausiahnya yang telah mengingatkan kita, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum, buat yang sudah punya anak maupun yang belum, di mana tugas kita sebagai orang tua di surat At-Tahrim ayat 6 bahwa kita harus menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Apalagi juga tadi terkait dengan anak.
Nah, sebelum dibuka tanya jawab, ini sudah ada pertanyaan Pak Ustadz. Ya, silakan dibacakan aja. Bu Vivi menyampaikan bahwa Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vivi. Saya punya 2 anak perempuan berusia 19 dan 16 tahun. Dalam zaman sekarang pendidikan memang penting. Tapi yang mana lebih penting anak-anak tersebut lakukan, apakah berpendidikan tinggi atau menikah yang lebih dulu? Mungkin ini pendapat pertimbangannya seperti apa Pak Ustadz. Kemudian untuk menghindari hal-hal yang mudorot, karena Bu Vivi ingin menghindari dirinya dari dayus. Mohon nasihatnya. Juga minta didoakan untuk anak-anaknya, para kita semua mendoakan anak-anak Bu Vivi, Nadine dan Naila menjadi anak-anak yang menjadi penutup hati dan istiqomah dalam iman dan Islam. Syukran. Amin, amin. Barakallahu fiik ya kepada Vivi ya. Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi keluargamu dan kita semuanya. Memang kita sebagai manusia tentu Allah mengatakan wa khuliqal insana dha'ifa. Ya, Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna, tapi juga sekaligus manusia itu adalah bersifat lemah. Jadi ya kita semua akan mengalami hal-hal yang bersifat lemahnya kita itu. Ya, tentu kita menyadari ya, kalau kita punya anak seperti tadi saya sampaikan sebagai buah hati kita, kesayangan kita, ya harapan kita semua, tentu kita bertanggung jawab untuk bagaimana menjadikan anak kita itu anak-anak yang soleh dan solehah. Dan upaya kita adalah bagaimana mendidik mereka dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai anak-anak itu ya terlanjur untuk bergaul dengan lingkungan yang jelek sehingga membuat mereka terperdaya dengan dunia dan akhirnya berbuat hal-hal yang mudarat. Lalu tadi ditanyakan apakah ya untuk mendidik anak ini mana yang lebih dahulukan pendidikan tinggi atau agama? Ya. Hadis Nabi mengatakan ya utlubul ilmu faridotan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi semua muslim, artinya laki maupun wanita. Yang dimaksud wajib di sini adalah yang fardu ainnya adalah ilmu agama. Ilmu agama. Adapun fardu kifayahnya adalah ilmu umum. Ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu macam-macam yang biasa kita kenal dengan ilmu-ilmu yang bersifat umum. Tapi yang paling utama atau fardu ainnya itu semua kita wajib, fardu ain itu adalah belajar ilmu agama. Ya. Karena ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kehidupan dunia 60-70. Dan kalaupun melewati umur itu, kata Nabi, sangat sedikit. Dan terkadang merepotkan juga orang yang masih hidup. Maka bekalilah umur yang singkat di dunia ini untuk keabadian di akhirat kelak. Di mana tidak ada lagi kematian. Maka kita siapkan. Dan kalaupun anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah karena mereka mengerti agama, itu adalah sebuah keberuntungan bagi orang tua. Karena dia akan mendoakan. Jangan lupa terputuslah ya, anak Adam ini setelah dia meninggal kecuali 3 perkara. Ya, yaitu anak yang soleh atau solehah yang mendoakan kedua orang tuanya, ilmu yang bermanfaat, dan shadaqatul jariyah atau amal jariyah. Tentu amal soleh yang jariyah. 3 ini. Ya. Maka kalau kita memiliki anak yang soleh atau soleh, tentu ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan kebahagiaan bagi orang tuanya. Karena dia akan menjadikan kita, ya insya Allah terbebas dari azab kubur, terbebas dari hisab yang nanti sangat ya menderita bagi kita semuanya ya. Dan bahkan akan menjadikan kita masuk ke dalam surganya insya Allah. Jadi mana yang lebih utama? Pendidikan agama. Kemudian apakah kalau punya pilihan anak ini dinikahkan dulu ataupun dia sekolah? Ya kita lihat kondisinya seperti apa. Ya, karena ada yang wajib menikah itu kalau kita melihat anak kita ini cenderung untuk sudah waktunya barangkali untuk menikah dan cenderung kalau tidak dinikahkan dia akan berbuat kefasikan. Dia akan berbuat fujur misalnya, yang tidak kita harapkan. Ya. Karena pergaulan sekarang luar biasa. Ya. Maka kalau sudah sedemikian, maka nikah itu menjadi wajib. Ya. Karena kita mencoba menghindarkan mereka dari hal yang sangat mudarat. Ya. Kalau kita melihat sudah ada bahaya di depan kita, ya, maka itu lebih selamat.
Semoga ya hal-hal ini yang harus kita waspada. Kita harus bicara banyak dengan anak-anak kita. Kita harus belajar dekat dengan anak kita. Jadilah teman bagi mereka. Jadilah sahabat bagi mereka. Agar mereka mau terbuka dan menjadikan kita tempat untuk bertanya, tempat untuk berdiskusi secara terbuka. Jangan sampai mereka mencari di luar kita yang belum tentu nasihatnya sebagai sesuatu yang baik. Ya. Karena kita tahu ya, kalau mereka minta nasihat kepada lingkungannya yang sama-sama kurang baik, kita bisa memperkirakan nasihat yang akan diberikannya juga nasihat yang tentu kurang baik. Maka jadikanlah anak-anak kita sebagai sahabat kita, sebagai teman kita, agar mereka mau terbuka dengan kita. Bahkan untuk hal-hal yang tabu sekalipun mereka mau bicara. Tapi sebaliknya kalau kita menjaga jarak ya, kemudian seolah-olah supaya ingin berwibawa lalu kita sekedar marah dan marah lalu selalu menyalahkan ya, tentu anak akan mencari ya saluran-saluran lain. Nah, ini juga introspeksi kita ya sebagai orang tua. Wallahu alam, mohon maaf kalau kurang dapat menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Alhamdulillah, terima kasih Pak Salim. Semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan Bu Vivi. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan juga di-chat kembali. Kita buka juga buat saudara, Bapak, dan Ibu peserta kajian kali ini. Jika ada yang ingin menanyakan perihal sesuai dengan tema maupun di luar tema ya Pak Salim. Ya, silakan. Selama itu saya bisa silakan jawab ya. Diaktifkan mikrofonnya, Bapak dan Ibu. Silakan ya, jangan ragu dan insya Allah ini majelis ilmu yang semoga diberkahi Allah ya. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, silakan Pak. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Izin Pak Fahri dan juga Pak Salim. Ya, silakan. Salam kenal Pak Salim. Saya ini bagian di amanah kita Pak Salim. Oh, dia mana kita ini? Iya Pak Salim, ini masih di kantor kebetulan. Masya Allah, saya kan sempat di situ. Iya. Saya anak baru lah Pak. Oh ya, oke. Silakan. Izin Ilham, bertanya. namanya Ilham ya? Betul Pak Salim. Ya, silakan Ilham. Ini saya sama nih kasusnya dengan Ibu Vivi. Saya punya anak perempuan 2, yang satu usia 5 tahun 4 tahun Pak, lagi manis-manisnya gitu Pak ya. Butuh bimbingan yang keras gitu. Bukan karena maksudnya yang kuat gitu Pak ya, bimbingan yang kuat secara agama juga maupun secara kehidupan sosial. Tapi di sisi lain saya sehari-hari kan bekerja gitu Pak, berangkat pagi pulang malam, kadang juga seminggu sekali baru pulang gitu, karena kan nggak tiap hari pulang ke rumah karena jauh gitu sama ibunya gitu kan. Nah, pertanyaan saya nih, sebetulnya memang saya ingin sekali gitu Pak Salim menyekolahkan anak saya tuh di pesantren gitu, cuman ibunya keberatan gitu kan, karena katanya kasihan kecuali kalau anak laki-laki katanya. Nah, minimal SMP lah gitu. Nah, saya ini ingin kalau nggak pesantren ya sekolah Islam gitu. Cuman masalahnya karena dengan pergaulannya sekarang, takutnya nanti juga dengan lingkungan, saya ingin membujuk itu dalam bahasanya, membujuk itu Pak Salim untuk agar mereka nih dua-duanya mau gitu, karena yang namanya anak perempuan ini kan riskan sekali gitu Pak Salimnya. Nah, saya ini masih belum nemu gitu bahasa yang pasnya bagaimana gitu, karena kan memang di keluarga juga tidak ada yang nggak ada sih sejauh ini yang sekolah agama juga yang mengarahkan juga bagaimana untuk bicaranya. Saya masih nyari-nyari aja gitu kan, nyari di Google juga ya nggak nemu, percuma juga gitu. Nah, ini pas banget temanya nih, dengan ini mudah-mudahan Pak Salim bisa memberikan masukan gitu Pak, biar saya tenang juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Wa iyyakum ya. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberkahi antum, keluarga dan juga kita sekalian. Jadi begini, kita sebagai orang tua seperti tadi saya katakan memang punya kewajiban ya. Dan sudah benar tadi ya, kekhawatiran dari saudara Ilham ini sudah benar, artinya benar, ya itulah yang harusnya kita alert ya, waspada gitu ya. Sebagai orang tua dari sejak kecil jangan sampai salah kita mendidik anak. Nah, soal pendidikan ini saya ingin ingatkan kepada kita semua ya, bahwa sekolah itu bukanlah yang utama.
Yang utama itu pendidikan itu orang tua, ya. Itu yang pertama dan utama. Ya. Jangan lupa madrasatul ummah. Ibu itu madrasahnya umat. Ibu itu madrasah utama dan pertama. Ya. Tapi tentu bukan yang dimaksud itu bukan hanya ibu, orang tua, tetapi kan yang paling sering dan paling banyak di rumah barangkali seperti tadi contoh yang disampaikan Ilham kan orang tuanya ada yang dimaksud ibu. Maka kita sebagai orang tua harus membekali diri dengan ilmu. Nah, itu kuncinya. Supaya kita bisa mendidik anak-anak kita tanpa harus tergantung kepada sekolah, apakah pesantren atau yang lainnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan ilmu? Tentu ini kewajiban kita. Seperti tadi, utubul ilmu fariidatan ala kulli muslim. Ya, kita datangi kajian-kajian sunnah yang memang memberikan satu ilmu, ya, termasuk bagaimana mendidik anak, termasuk bagaimana kita agar mendakwahi anak kita sendiri, ya, agar kita bisa mencari satu jalan yang memang benar-benar itu diridhoi Allah, ya, sesuai dengan sunnah, ya, qala Allahu wa qala Rasul wa qala sahabat, artinya apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, apa yang Nabi contohkan, ya, dengan sunnahnya. Sunnah Nabi itu bisa perkataan, bisa perbuatan, atau persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat, dan apa yang dipraktekkan oleh sahabat, karena mereka itu adalah mendapatkan ridho dari Allah. Kita harus membekali sebagai orang tua dengan ilmu. Kalau kita sebagai orang tua juga santai-santai, bahkan terhipnotis, ya, dengan manisnya dunia, manisnya dunia, maka kita akan terlupakan membekali diri kita dengan ilmu. Kalau kita tidak ada ilmu, bagaimana kita akan memberikan pendidikan pada anak? Nah, kalau kita hanya tergantung kepada sekolah, mohon maaf ya, lagi-lagi sekolah kita ini, ya, saat sekarang mungkin ada, tapi tidak banyak, ya, yang betul-betul mempunyai kualitas yang memadai untuk mendidik yang benar-benar sesuai dengan sunnah ini. Ya, meskipun banyak, ya, dalam arti banyak ini yang mengusung nama-nama sunnah, ya, dan sebagainya, tapi ya kita harus perdalam, ya, karena kita harus ketahui dengan benar, ya, apakah iya atau tidak, gitu, ya, pendidikan yang diberikannya itu betul-betul sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman-pemahaman sahabat dan ulama-ulama yang terkemudian yang merujuk kepada mereka. Ya, karena itu Allah yang mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, ya, dan seterusnya. Mereka itu orang-orang yang telah Allah dapat dan Allah ridhoi, dan mereka mendapatkan ridho dari Allah. Jadi bagaimana caranya? Kita bekali ilmu, ya. Diri kita sebagai orang tua kita bekali ilmu, datangi kajian-kajian yang baik dan benar, ya. Kita baik kalau nggak sempat ya online lah, kalau bisa datangi, ya, supaya kita sendiri punya ilmu. Dan seterusnya, ya, tadi saya katakan didiklah anak kita pertama kali dengan kalimat-kalimat tauhid. Dan juga bagaimana mereka mengenal Al-Quran dengan baik. Belajar. Karena setiap huruf yang dia baca dan karena kita beri, mereka mampu, kita akan terus mendapatkan pahala dari mereka. Apapun yang mereka perbuat karena kita dapat pahala. Gitu, ya, Mas Ilham, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Salam buat teman-teman amanah kita, ya. Salam. Insya Allah Pak Salim nanti disampaikan. Saya kangen juga dengan mereka. Saya udah lama dari 2018. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kajiannya offline, ya Pak Salim di sini. Ya, Kajian Jumat. Mangga. Itu Ustadz Rivial nanti yang ngatur. Iya, betul. Silakan. Baik, yang terima lain. kasih Pak Salim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan keluarga juga. Untuk semuanya yang ada di ruangan Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain, Mas Fahri. Ya, terima kasih Pak Ilham. Tadi sudah menarik nih Pak. Tadi yang menanya Bu Vivi anaknya remaja Pak. Bagaimana dijadikan teman. Terus tadi Pak Ilham anaknya masih anak-anak Pak, usia 5 tahun. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Anaknya sudah menikah nih Pak. Dari Bu Eli Pak. Jadi lengkap nih Pak. Dibacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya 2 orang anak perempuan yang sudah berumah tangga. Sejauh mana kami mengingatkan dan mendidik anak-anak kami yang sudah berumah tangga. Tentunya sudah beda cara mendidiknya ketika mereka masih belum punya suami. Syukran Ustadz. Terima kasih. Silakan. Ya, afwan, barakallahu fiki, ya, Bu Eli yang saya hormati dan saya hormati, dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah, ya. Jadi
benar, sampai kapanpun kita ini pun, saya pun masih berstatus anak dari orang tua saya tentunya, kan demikian ya. Ya, kita semua ini masih anak gitu, anaknya orang tua kita. Demikian juga anak-anak kita, mereka tentu anak kita sampai kapanpun masih anak kita. Ya. Nah, jadi kalaupun mereka sudah menikah, tetap statusnya anak ya. Dan mereka punya kewajiban birrul walidain. Kita pun masih punya kewajiban untuk mengingatkan, meskipun mereka sudah berkeluarga. Hanya caranya tentu berbeda. Ya. Caranya berbeda. Nah, kalau anak wanita itu kalau sudah menikah, berpindah tanggung jawab orang tua itu kepada suami mereka. Ya. Jadi yang utama tanggung jawabnya itu kepada suami-suaminya. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ya untuk menasehati, mengingatkan, boleh saja. Tetapi tadi tanggung jawabnya sudah berpindah kepada suaminya. Ya. Karena memang Nabi mengatakan seperti itu. Ya, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan seperti tadi. Ya, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Artinya kepala keluarga, para suami ini pemimpin atas istri-istrinya, anak-anaknya, ya, keluarganya. Ya, jadi kalau mau kita nasihati mereka tentu dengan cara yang baik ya. Karena kalau untuk yang wanita itu sudah tanggung jawabnya berpindah kepada suami-suaminya. Nah, kalau kita bisa mengajak mereka, baik suaminya, artinya menantu kita ya, suaminya itu, kemudian anak-anak kita dan cucu-cucu kita, kalau anak dari anak kita kan cucu-cucu kita, itu ke majelis-majelis taklim, kajian-kajian yang betul-betul ya memberikan pencerahan dengan dasar Quran dan Sunnah. Ya, kenapa saya berulang kali Quran dan Sunnah? Karena inilah yang terkadang kita ini secara tidak sadar dijauhkan dari sumber rujukan yang utama ini. Dijauhkan seolah-olah ini tidak ada kaitannya dengan kekinian. Padahal sampai kapanpun Quran dan Sunnah ini tetap valid, relevan, dan sesuai. Kenapa? Surat 15 ayat 9 mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Quran. Dan Sunnah itu kan juga wahyu. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya apa yang dikatakan Nabi, yang diperbuat Nabi itu selalu termonitor dan selalu merupakan bagian-bagian yang wahyu. Jadi kalau kita mengatakan wahyu itu baik Quran maupun Sunnah, keduanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin bertentangan antara Quran dan Sunnah. Karena Sunnah itu bagian dari wahyu. Dan Nabi SAW selalu terbimbing. Ya, dan kalaupun ada kesalahan langsung diperbaiki. Nah, jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Aku yang menurunkan Quran dan aku yang menjaganya, kata Allah. Jadi pastilah Quran itu merupakan rujukan yang tetap valid sampai kapanpun. Jadi kalau ada yang mencoba untuk ya menjauhkan kita dari Quran dan Sunnah, yang mengatakan Quran dan Sunnah itu udah kuno, tidak lagi layak dengan zaman sekarang, kekinian, itu hanya sekedar upaya mereka untuk menjadikan Islam ini menjadi lemah. Ya, dan kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin tetap menjadi bagian daripada Islam yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi seperti itu. Ya, oleh karenanya maka kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Nah, kalau kita ingin menasihati anak kita yang sudah menikah dengan cara-cara yang baik seperti tadi. Ya, kalau anak laki-laki tetap anak kita, karena mereka tetap tanggung jawabnya juga kepada orang tuanya. Tapi kalau istri itu lebih kepada suami-suaminya. Ya, karena Nabi mengatakan kalaulah ya seorang ya, wanita itu boleh sujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan istri-istri itu sujud kepada suami-suaminya. Saking tingginya kedudukan suami kepada istri. Ya. Tetapi kan tidak boleh sujud ya. Jadi pengertiannya ketaatan. Ya, ketaatan. Demikian Bu Eli ya. Mohon maaf kalau kurang berkenan dengan jawaban saya. Terima kasih. Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Salim. Bu Eli semoga menjawab dan semoga bisa dapat manfaatnya untuk diterapkan kepada anak-anaknya. Pak, sebelum terakhir nih Pak, mungkin saya juga boleh menanyakan nih Pak terkait Ya, silakan. Anak Moderator Pak. Boleh tanya kok. Iya. Kadang kan kita suka apa istilahnya terbawa kemarahan gitu Pak. Kemarahan kepada anak. Ini ada tips-tipsnya kah Pak untuk biar kita bisa mengelola kemarahan kita gitu Pak? Iya. Nabi SAW ya pernah ditanya oleh sahabat, "Ausini, wasiatilah aku," kata sahabat. Artinya nasihatilah aku, apa yang harus aku kerjakan? La tagdob. La tagdob warada dan mirara la tagdob. Kata Nabi, jangan marah
jangan marah, dan diulang berkali-kali juga jawabannya jangan marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah dan kamu akan dimudahkan masuk surga. Artinya marah ini kan sebuah emosi yang tidak terkendali. Maka kuncinya kendalikan diri, kendalikan emosi. Caranya gimana? Caranya kalau Nabi, kalau kita sudah sedang marah, ya, kalau berdiri duduk, ya, kalau lagi duduk berbaring, kalau nggak bisa juga cepat-cepat ambil air wudhu, ya, dinginkanlah marahmu itu dengan air wudhu. Lalu banyaklah beristighfar dan menyebut kalimat yang mohon perlindungan dari syaitan, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu datangnya dari syaitan. Meskipun kita mencoba ya, tapi tetap aja tuh yang namanya nafsu amarah itu akan membawa kepada kejelekan. Maka janganlah memutuskan sesuatu dalam keadaan marah. Apalagi marah kita itu sampai kita lupa ya melakukan tindakan kekerasan kepada anak kita. Itu bisa masuk KDRT itu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi memang manusia mempunyai sifat yang juga antara lain marah. Maka marah itu sebetulnya wajar-wajar saja. Tapi kendalikan. Ya. Tadi dengan cara kita berkomunikasi yang baik, Mas Bakti. Kita beritahukan pada mereka. Kalaupun kita marah, marah dengan cara yang mendidik dan kita beritahukan solusinya. Kadang mohon maaf kita marah tapi tidak memberi solusi. Nah ini repot nih. Anaknya dimarahi tapi nggak ngerti. Sebetulnya dia itu harus bagaimana gitu. Kita sudah terlanjur marah dan marah. Ya kita tahulah. Kita capek, ya kita cari uang buat mereka juga. Ya datang-datang kita dihadapkan kepada kekesalan akibat perbuatan-perbuatan mereka. Ya jadi luar biasa. Kita tahulah kita Sudais misalnya ya. Kita tahu kita lihat Imam As-Sudais itu kan kita lihat tuh ya bagaimana cerita dulu waktu beliau masih kanak-kanak ya, sering juga membuat orang tuanya kesal dan sebagainya. Tapi orang tuanya mengatakan apa? Allah yahdik. Semoga Allah beri petunjuk. Semoga Allah. Jadi marahnya itu doa gitu Mas Fahdi. Ya, marahnya itu doa. Allah yahdik. Semoga Allah berikan petunjuk gitu ya. Ini ada satu lagi si Vivi nih, Vivi Novel nanya lagi nih. Silakan Ya, mungkin yang terakhir ya. Sebelum Bu Vivi Pak, ada satu lagi juga Pak. Pertanyaan saya bacakan ya Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi dikatakan jika anak berbuat baik, maka pahalanya tidak saja untuk anak tersebut, tapi mengalir kepada kedua orang tua. Ya, benar. Kalau sebaliknya Pak, apakah jika anak berbuat dosa, orang tuanya juga akan mendapat azab? Ini pertanyaan dari Bu Nur Hasanah Pak. Baik, ya benar. Apabila kita tidak mengajarkan kebaikan sebelumnya. Ya, kalau kita tidak mengajarkan kebaikan sebelumnya, maka anak itu termasuk yang tadi bisa menyeret kita kepada jahanam. Karena meskipun kita sudah di pintu surga, itu salah satu dari riwayat yang saya ketahui ya. Tapi karena kita tidak pernah mendidik anak kita ini dengan baik, dengan benar, dengan sesuai syariat yang benar ya, maka anak ini akan minta pertanggungjawaban. Aku ini nggak pernah diajari sesuatu yang mendekatkan diri kepada ketakwaan. Maka seretlah dia karena aku seperti ini karena orang tuaku, gitulah. Tapi kalau kita sudah maksimal memberikan apa yang seharusnya sebagai orang tua berikan kepada anak-anak kita, tentu itu berbeda kasusnya. Ya, karena Nabi Nuh misalnya kepada Kanaan anaknya itu, apakah Nabi Nuh tidak pernah memberikan satu anak Nabi pastilah, tapi Allah ingin memberikan contoh gitu. Ada loh anak Nabi pun bisa durhaka tuh bisa. Gitu. Apakah Nabi tentu pastilah dia mengajarkan sesuatu, tapi kan bisa saja terjadi gitu kan. Azar misalnya, Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim, itu kan pembuat patung gitu. Meskipun bapaknya pembuat patung, tapi bisa anaknya di Nabi. Ini kan semua adalah sebuah contoh-contoh yang memberikan. Tidak menjamin tuh hubungan kekeluargaan itu menjadikan amal itu menjadi. Jadi nasab itu ya itu tidak menjamin amal gitu. Amalnya tetap amal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Nah, jadi kalau anak itu berbuat baik karena kita mengajari mereka, akan kita dapat pahalanya. Tapi kalaupun anak itu tidak diajari kita dan dengan itu maka mereka berbuat jelek, ya kita pun akan dapat karena kita tidak memberikan satu pendidikan yang baik dan benar kepada anak kita. Ya, jadi seperti itu ya Ibu Nur Hasanah. Semoga berkenan menerima jawaban saya, kalau kurang mohon dimaafkan. Silakan yang terakhir, mungkin sudah jam 5 lewat. Ada satu nih Pak terakhir dari Bu Vivi, terakhir lagi ini terkait Maulid Nabi Pak, mungkin ada penjelasannya Pak.
Ya, tentang Maulid Nabi itu kan mungkin niatnya ya adalah dalam rangka kecintaan kepada Nabi SAW. Tetapi peringatan Maulid Nabi itu kan merupakan bagian daripada peribadatan, bukan iseng-iseng kan gitu ya. Dan setiap ibadah itu tidak bisa kita sendiri membuat-buat sesuatu yang tidak ada perintah atau contohnya dari Nabi SAW atau para sahabat dan yang lain-lain. Jadi ada satu kaidah ya, atau hadis Nabi, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan, perbuatan ya dalam masalah agama tentunya ya, yang tidak ada perintah atau contoh dariku, maka tinggalkanlah. Kenapa? Karena itu tertolak kata Nabi, nggak ada gunanya, sia-sia. Gitu. Nah, kembali kepada Maulid, yang saya ketahui itu Nabi SAW bersama sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab itu tidak ada yang melakukannya. Ya. Dan mulai awal dilakukannya Maulid ini, peringatan ini, yang saya ketahui itu dilakukan oleh Bani Fatimiyah. Dan itu beraliran Syiah. Dan ada di Mesir. Itu yang pertama. Sekitar abad ketiga atau abad keempat Hijriah. Ya, jadi sekian ratus tahun setelah Nabi SAW, itu orang-orang yang beraliran Syiah, ya, namanya kelompok Bani Fatimiyah di Mesir, itu mereka melakukan peringatan Maulid bukan hanya untuk Nabi. Maulidun Nabi, Maulidun Ali, Maulidun Fatimah, Maulidun Husain dan Hasan dan sebagainya. Dan itulah kemudian diikutilah oleh orang-orang yang ikut-ikutan yang tidak mengenal bahwasanya kalau kita melakukan peribadatan itu semuanya harus sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Karena agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-Maidah surat kelima ayat 3. Dan Nabi SAW itu adalah Nabi terakhir. Khataman Nabiyyin. Tidak ada lagi syariat baru setelah Nabi. Karena tidak ada lagi, sudah. Nabi mengatakan seluruhnya jalan menuju surga dan seluruhnya ya jalan untuk menjauhkan diri dari neraka telah aku sampaikan ya malamnya bagai siangnya. Jadi sudah tuntas. Masalahnya kita belum tahu, belum mengenal ya karena kita belum belajar dengan banyak. Maka tugas kita adalah berilmu. Tugas kita adalah menuntut ilmu. Ya. Kita belajar dan belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Kita mungkin belum seberapanya. Dan saya pun termasuk bukan yang lebih pandai dari teman-teman sekalian tidak. Saya hanya berkewajiban untuk sharing. Saling berbagi ilmu yang sedikit yang saya miliki. Semoga itu menjadi amal ibadah kita. Demikian ya. Mohon maaf. Semoga apa yang kita kaji pada malam atau siang apa sore hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah ya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Saya kira cukup ya, Mas Fahri, silakan. Mungkin ada kesimpulan akhir gitu Pak terkait topik kita hari ini, sekaligus kita tutup mungkin dengan doa. Ya. Jadi sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Demikianlah Allah memberitahukan kita ya kisi-kisi kehidupan baik di dunia sampai akhirat nanti. Ya, termasuk di dalamnya kisi-kisi tadi yang mengingatkan kita tentang anak ya. Bahwa anak itu bisa sebagai perhiasan dunia yang memang kita cintai dan kita banggakan dan kita harapkan. Kemudian sekaligus dia bisa menjadi juga qurrata a'yun, penyejuk mata, tetapi jangan lupa bisa juga dia menjadi fitnah, ujian bagi kita dan sekaligus bisa jadi berpotensi jadi musuh kita. Maka teruslah berada di dalam koridor Islam di atas sunnah ya, dan koridor istiqomah kita saling mengingatkan satu sama lain. Dan datangilah kajian-kajian yang sifatnya sunnah supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan bertanyalah di sana untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah anak ini. Saya kira itu saja ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jumpa lagi ya. Insya Allah Jumat pekan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Mas Fahri. Sama-sama Pak.
kita tutup kajian kita hari ini. Semoga semuanya mendapat kesehatan dan manfaat dari kajian kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syukuran, Ustadz. Ustaz. Izin live Terima ya. kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Izin live. Pamit ya. Ya, mohon izin. Terima kasih.